Businessman Opinion. Mitra bisnis Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan pertumbuhan ekonomi tahun lalu positif, artinya masa krisis sudah lewat, sehingga ia menuntut THR tahun ini dibayar full tanpa syarat apapun. Namun menurut Wakil Ketua Apindo Jakarta Nur Jaman, ini masih banyak sektor-sektor usaha yang belum pulih dan kemungkinan sulit membayar THR full seperti sektor padat karya, UKM, dan pariwisata. Bagaimana komentar Anda mengenai anggapan krisis sudah berlalu dan permintaan THR 100% tanpa syarat dari KSPI? Silakan 6339160, 6339160. Ya, sah-sah saja sih ya Pak Said Iqbal itu mengatakan THR wajib dibayarkan tanpa syarat dengan based on-nya adalah data perekonomian yang membaik. Tapi menurut saya memang itulah tugasnya dia di sana untuk menyuarakan supaya kelihatan dia membela kaum buruh begitu. Tapi yang jadi pokok permasalahan adalah memang harus disadari juga dalam kondisi sekarang di tengah, kalau kita bicara masyarakat kecil kan harapannya tentu kebahagiaannya ya adalah bisa merayakan hari raya dengan adanya tunjangan. Nah, tunjangan hari raya itu mungkin kalau tidak semua sektor itu ada yang baik, ada juga sektor yang masih berjuang keluar daripada krisis ini. Jadi ya sebetulnya ini bukan masalah yang perlu diperdebatkan, tetapi atau dibesar-besarkan bagaimana, karena kondisi sekarang tuh banyak masalah juga seperti minyak goreng kelangkaan juga, harga-harga yang mulai menaik, tadi juga disinggung PPN jadi 11% yang mungkin ada efek domino kemana-mana. Nah, jadi persoalannya adalah sekarang kita dalam kondisi ini saling menahan diri aja. Kalau yang ini kan semuanya bisa dimusyawarahkan, jadi bukan lalu karena nanti THR nggak dibayarkan full terus demo, bukan seperti itu juga rasanya. Terima kasih. Menurut saya sih yang bagus Presiden KSPI-nya itu bikin usaha lah gitu ya. Mungkin betul secara skala nasional perekonomian sudah plus, tapi plusnya ini ditunjang dari sektor apa kan gitu. Yang terbesarnya kan dari sektor kesehatan dan pangan. Yang lain coba lihat tengok teman-teman yang di Bali. Sampai saat ini buru-buru bisa berkembang gitu ya. Mencari tamu aja di sektor pariwisata untuk di Bali ini masih sangat minus gitu ya. Mengandalkan lokal, di satu sisi lokalnya juga nggak ada kemampuan gitu ya. Jadi berat sekali kalau di sektor pariwisata, sektor yang lainnya juga. Sehingga menurut saya masih ya disesuaikan kondisi masing-masing seperti pembicara sebelumnya tadi. Mungkin di beberapa sektor, di kesehatan, di pangan dan sebagainya mungkin mampu, tapi kalau sektor yang lain masih sangat berat untuk apa ya, membayar THR dan sebagainya. Saya rasa itu ya. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya setuju dengan KSPI ya, karena kita juga lihat saat ini inequality itu sangat divisualkan sekali. Contohnya begini Mbak, kalau memberikan buruh THR itu banyak perdebatan peraturan, kemudian para pengusaha mengatakan berat sana berat sini, padahal dia lupa, ini oknum ya, kita bicara oknum, bahwa di Instagramnya pameran sepeda yang harga 200 juta aja rutin, kemudian liburannya sangat lavish, luxury seperti itu. Sementara untuk menaikkan gaji karyawan 100.000 itu susah, bayar THR susah, tetapi di sosial medianya luar biasa hidupnya. Ini adalah apa ya, inequality atau gini rasio, kesenjangan yang divisualisasikan oleh para pengusaha, oknum pengusaha itu sendiri. Nah, dengan demikian buruh melakukan generalisasi bahwa kaum pengusaha ini mampu membayar, cuman kalau mereka bisa berlindung di balik peraturan, gunakan peraturan itu sebagai instrumen untuk menawar situasi gitu. Kalau kita lihat pembelian mobil-mobil mewah luar biasa, tapi si pengusaha itu ke karyawannya ya nggak bisa bayar gaji gitu. Jadi saya pikir buruh sudah tepat bahwa THR itu ya harus dibayar 100%. Kalau tidak ya tentu THR ini juga merupakan hak ya yang harus diberikan.
Terima kasih. Saya kira Pak Said Iqbal harus arif dan bijaksana dengan kearifan lokalnya ya, sebagai ketua Serikat Buruh itu. Jadi tolong berpikir jernih. Kita dibalik aja kalau seandainya Pak Said Iqbal menjadi seorang pengusaha, bagaimana reaksinya kalau ada tanggapan orang komentar seperti itu? Saya kira demikian. Jadi kalau pendapat saya masalah tunjangan THR ini sebaiknya dibicarakanlah antara pemilik perusahaan dan para buruh. Karena masalah THR ini kita tidak bisa pukul rata. Tidak bisa pukul rata karena sangat tergantung dari kondisi masing-masing perusahaan yang berbeda-beda. Seperti kayak sektor wisata itu memang sampai sekarang masih berat sekali ya. Jadi itu harus ada perundingan agar masing-masing tidak memberatkan dan tidak bikin susah kepada pemilik perusahaannya juga tidak bikin terlalu memberatkan para buruhnya. Jadi tidak bisa dipukul rata. Jadi ini tergantung kepada kondisi masing-masing perusahaan. Jadi penyelesaiannya adalah rundinglah antara pemilik dan para pekerja. Saya rasa itu. Terima kasih. Kalau namanya Said Iqbal itu kan kalau bahasa Betawi kan orangnya pengalitan. Apa aja diminta. Sok ngatur, dia nggak pernah jadi pengusaha. Dan sebetulnya pengusaha sini udah tahu diri, kalau memang udah mampu, udah cukup, pasti kewajibannya akan terpenuhi. Karena apa? Kita juga karyawan itu merupakan partner kerja kita, jadi nggak bisa sembarangan. Menurut saya sih nggak usah ngomong gitu, kan kalau udah mampu, udah normal pasti akan dibayar. Terima kasih. Ya, kalau mengikuti selama ini ya topik yang diangkat oleh Pas FM mengenai Pak Said tapi namanya ketua KSPI ya, kelihatannya memang agak selalu menimbulkan kontroversi. Tapi kalau yang terakhir mengikuti soal JHT, saya mengikuti pendapatnya, ada beberapa hal yang saya rasa memang dia di luar, dalam tanda kutip orangnya agak tengil. Tapi apa yang disampaikan di topik kali ini ya ada baiknya memang THR memang harus full lah, kelihatannya nggak harus karena persoalan ekonomi bagaimana. Nanti ya kasihan juga lah masyarakat yang bawah itu, apalagi sekarang kan masalah minyak goreng juga belum turun, kelangkaan, ditambah lagi nanti menjelang lebaran harga-harga naik. Orang mau merayakan lebaran, THR-nya juga dikurangin tuh bagaimana? Itu aja. Terima kasih. Dari tadi Presiden KSPI dan Apindo itu agak harus hati-hati ya. Kecepatan tinggi, posisi tinggi itu kalau safety-nya, security, keselamatannya itu nggak dijaga, nanti agak agak gawat gitu ya. Kalau menggunakan wisdom rengkung berperi kebaikan hatinya fair berkeadilan, yang bagus harmonis sempurna ya, yang berarti nggak jelek sama sekali ya, yang berarti bagus gitu kan. Pakai seperti itu aja, restrukturisasi utang ya, pemerintah kalau misalnya waktu tempo hari pandemi, orang-orang yang lagi punya tanggung jawab jatuh tempo harus bayar utang ya, tapi kan lagi pandemi ya, karena itu ada restrukturisasi utang ya, ada rengkung, ada pengertiannya, berperi kebaikan hatinya fair berkeadilan. Sama soal kasus ini juga ya, kalau memangnya nggak masalah kalau memang haknya gitu kan, tapi juga harus memperhatikan situasi kondisinya. Nggak semua industri sama loh. Nggak semua industri itu sama-sama susah, sama-sama terpuruk, sama-sama gemilang di zaman ini. Sepeda nggak terpuruk kan, Amazon nggak terpuruk dalam negeri luar negeri kan. Ya di rentungnya gimana, berperi kebaikan hatinya, niat hatinya yang fair, berkeadilan pemikiran dengan pertimbangan seperti itu. Kalau memangnya per satu industri itu segala sesuatunya dinilai itu oke, ya nggak masalah, dapatlah itu THR kan. Kalau misalnya ada industri yang masih agak ngos-ngosan gimana ya, jangan lalu
harus apa tadi tanpa syarat ya, gak bisa itu loh, posisi tinggi lagi. Semoga sih ada apa edit revisi kebijakannya gitu ya. Jangan kalau sudah tahu ini, wah gak masalah juga kalau misalnya ada salah dan perbaikin kesalahan, masih aman posisi. Makasih sudah menyimak. Sedikit bicara, banyak bekerja. Artinya lebih baik buktikan dalam hal pekerjaan daripada terlalu banyak berbicara. Orang yang ahli atau mapan dalam melakukan suatu pekerjaan tapi tidak banyak bicara. Ya, melihat dari data kasus COVID di Indonesia ya sudah turun ke 9 ribuan. Kan kenaikan gaji kan ya nggak bisa 100% harus full dong, ini maunya KSPI, tapi step by step, kagak sampai naik drastis 100% ya, pokoknya gitulah ya. Terus bagi para buruh yang sudah mendapat gaji yang sepadan, bersyukurlah, simpan uang baik-baik, jangan dibuang-buang untuk hal yang tidak begitu penting atau ya yang menurutnya sia-sia saja lah. Kalau kata Om Bob, untuk Pak Presiden KSPI ya, whatever will be, ya udahlah, ya udah gitu aja. Makasih. Benar beliau mengatakan demikian, karena kita kan sama-sama tahu siapa beliau, seberapa cerdasnya beliau. Beliau pasti antara pemain politik dari kubu yang ngawur, atau dua memang benar-benar tidak paham bagaimana pertumbuhan ekonomi itu di situ. Ya, jadi mestinya untuk meningkatkan produktivitas para buruh. Sepertinya tidak, karena dia sudah menggerakkan orang untuk demo, untuk ditambah gaji dan sebagainya. Tidak ada kerja nyata yang membuat buruh itu cepat bisa naik pangkat, jadi supervisor, jadi manajer, jadi direktur, dan seterusnya jadi lebih sejahtera. Jadi ya pahamlah kalau memang orang-orang bentuk seperti itu. Terima kasih. Kalau mengatakan krisis sudah berlalu tahun kemarin, nomor satu, akui dulu bahwa memang Pak Jokowi ini hebat. Dalam kondisi pandemi begini bisa membawa bangsa ini keluar dari krisis dengan cepat. Itu, akui dulu, Pak Jokowi Anda hebat, krisis berlalu. Ya, ini Iqbal ini kan provokator kelas kakap juga. Dia kan tangan kirinya Gerindra kan. Tahu ya tangan kiri itu apa? Gerindra itu kadang kan berdiri di dua kaki, dia punya dua tangan juga, tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan itu orang yang suruh pura-pura baik, tangan kiri itu orang yang untuk yang kotor-kotor itu loh. Dan ini Iqbal ini kan yang tangan kiri. Jadi gitulah, nggak usah didengerin orang ini. Pagi saya minta tolong dong diinfoin apa sih prestasinya si Pak Iqbal ini ya, gimana? Harusnya Iqbal ini mungkin salah ngomong kali ya. Dia harus bilang tuh COVID telah berlalu. Nah, jadi itu baru dia rada waras sedikit. Kalau dibilang krisis berlalu, kayaknya dia mungkin baru sakau kali itu kalau saya bilang. Memang sih benar ekonomi kita positif, tapi dia mesti ingat yang tumbuh tinggi banget itu tambang. Tambang itu yang luar biasa profitnya besar dan menutupi semua sektor ekonomi kita yang lagi minus-minus ini. Ya, kalau makanya saya bilang dari dulu sih kalau si Iqbal itu memang dia hebat, dia pintar. Mestinya waktu lagi resesi itu, waktu kita COVID itu, dia buka PT sebanyak mungkin. Dia bikin usaha ribuan perusahaan. Lalu sudah itu tampung lah yang dia ini, yang dia bohong-bohong ini semua itu. Baru kita tahu bahwa ini kualitasnya kayak apa. Kalau cuma bicara, ya tahulah Iqbal dari dulu kan cuma tahunya merongrong pemerintah doang ya, tapi terus terang tangannya dia juga kotor sih, kalau saya begitu. Itu aja, makasih. Biarin aja sih, saya Iqbal emang kan kerjaannya begitu ya, jadi ya sudahlah, biarin aja. Tapi yang pasti saya juga yakin para pekerja atau para buruh pun bisa melihat, karena kan dia kerja di perusahaannya ya, mereka tahu gitu loh gimana pendapatannya, gimana penghasilannya dan segala macam. Kalau dibilang seharusnya ada simpanan, ya memang sebenarnya kan sudah ada simpanan, cuma dari perusahaan ya, maksudnya simpanan untuk THR itu kan seharusnya memang perusahaan mencadangkan ya. Cuma ya kita lihat aja sudah 2 tahun lebih pandemi dan mungkin pencadangannya juga udah dipakai gitu. Jadi kalau menurut saya sih ya, saya Iqbal ya menjalankan kerjaannya aja sih,
Jadi ya udah biarin aja. Makasih. Kalau saya sih melihat dua-duanya benar. Cuma kan ini yang satu mengatakan ekonomi positif. Ekonomi itu kan asalnya dari beberapa jenis perusahaan gitu. Artinya ya mungkin di perusahaan tertentu positifnya tinggi, perusahaan yang lain masih belum tumbuh. Kalau di total positif. Cuma masalahnya perusahaan pariwisata, perusahaan itu kan memang benar dampaknya belum, maksudnya belum ya sedang ke arah positif gitu. Jadi ya saya pikir ya untuk perusahaan yang memang sudah positif ya harus membayar penuh. Tapi untuk perusahaan yang memang belum ya itu diberikan satu keringanan, itu menurut saya sih jalan keluarnya. Terima kasih. Terkait pembayaran full THR menurut saya ya belum pas, karena setahu saya THR yang untuk tiap-tiap kementerian itu kan tunjangan kinerjanya beda-beda. Jadi kalau cuma dibayarkan gaji pokok itu akan lebih adil untuk tiap-tiap kementerian lembaga. Jadi ada kementerian yang tunjangannya gede, ada kementerian tunjangannya rendah, mendingan disamaratakan, jadi tetap dibayarkan gaji pokoknya aja sama gaji yang melekat, tunjangannya melekat. Jadi tunjangan kinerjanya nanti dilihat. Kalau misalnya dari Pak Iqbal punya pemikiran kan cuma satu dimensi doang, pertumbuhan ekonomi. Cuma pertumbuhan ekonomi itu kan mencakup banyak faktor ya, termasuk sektor informal dan sektor-sektor seperti pertambangan. Sedangkan untuk sektor-sektor serba ya, apalagi kita di perhotelan ya, kita sudah utang sana sini untuk menutupi kos waktu kemarin pandemi. Sekarang baru aja rame sudah untuk diminta THR, ya itu tidak nonsen lah, itu tidak masuk akal. Kalau misalnya mau ya kita masih tetap bisa nego. Di lapangan kan nggak mungkin kita semua 100% seperti itu. Ya, Mitra Bisnis, kita cukupkan sampai di sini. Menampung opini dan komentar Anda. Saya Mary Agustin.